Selamat datang kembali di channel kami. Pada zaman kerajaan Majapahit, kerukunan umat beragama berjalan begitu damai. Kala itu, dibentuklah beberapa lembaga keagamaan dan aliran kepercayaan, yang khusus untuk mengatur dan menaungi kehidupan dalam bermasyarakat. Maka terciptalah kerukunan antar umat beragama yang terjalin begitu harmonis. Selain itu, Sang Mahapatih Gajah Mada mempunyai misi ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Agar tidak ada hambatan dalam misi tersebut, dibentuklah sebuah aturan khusus dalam dakwah penyebaran agama. Ini bertujuan agar tidak terjadi bentrokan antar umat beragama. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan share agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal munculnya negara Indonesia. Dengan kata lain, seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia mengacu pada kearifan hukum di masa Majapahit. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, Majapahit adalah kerajaan terbesar yang pernah dimiliki Nusantara yang kekuasaannya mampu menembus batas wilayah kekuasaan yang dimiliki Indonesia saat ini. Wilayah kekuasaan Majapahit saat itu mencapai wilayah Kedah, Kelantan, Pahang, Kuala Muda atau yang sekarang bernama Malaysia, kemudian Tumasik atau Singapura, bahkan hingga ke wilayah Bangkok, Thailand. Ini menandakan bahwa Majapahit merupakan negara paling maju dan disegani di wilayah Asia Tenggara. Fakta kerukunan antar umat beragama di Majapahit sebenarnya telah digambarkan begitu indah oleh Empu Tantular dalam kitabnya berjudul Sutasoma. Pemerintahan Majapahit menjembatani kehidupan bersama antar umat agama. Pada kondisi ini agama-agama yang berbeda dipertemukan dalam kebersamaan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Kerajaan Majapahit menegaskan bahwa agama-agama yang berbeda tersebut pada hakikatnya memiliki satu tujuan, yakni menciptakan kehidupan damai dan menghindari segala kerusakan yang timbul di dunia. Terkait kebijakan negara dalam menjembatani bersatunya agama-agama di Majapahit ini, Empu Tantular menuliskan penjelasannya dalam naskah Kakawin Sutasoma dalam pupuh 139 yang artinya, konon dikatakan bahwa wujud Siwa dan Buddha itu berbeda. Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam sekali pandang karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu. Mereka memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya sama, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Petikan dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang kemudian sekarang ini dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika, telah memberikan pencerahan bahwa di era zaman Majapahit selain negara memberikan hak dan kebebasan bagi rakyatnya dalam meyakini suatu agama, juga berupaya meyakinkan kepada segenap rakyatnya agar perbedaan tersebut tidak menjadi alasan bagi rakyat untuk tidak berhubungan rukun antar sesama masyarakat di kala itu. Perbedaan agama hanyalah perbedaan dalam pola keyakinan dan peribadatan, tujuannya sama untuk membawa umat manusia pada kesempurnaan hidup dan tercapainya perdamaian, kesejahteraan, dan menghindari segala bentuk kejahatan. Karena alasan inilah, tidak diperlukan adanya anggapan atau klaim agama mana yang paling benar dan agama mana yang keliru. Pengaturan hak dan kebebasan beragama di atas menjadi menarik karena tidak membeda-bedakan antara agama dengan kepercayaan. Bahkan ketika itu keberadaan agama lokal seperti agama Kapitayan lebih terjamin keberlangsungannya dibanding kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Agama lokal atau agama Jawa di era Majapahit mendapat jaminan penuh untuk diyakini dan diimani ajaran agamanya oleh para pemeluknya. Jelaslah bahwa dalam hal ini di era Majapahit tidak memberikan perbedaan perlakuan antara agama dan kepercayaan. Aliran kepercayaan di masa itu ditempatkan pada posisi terhormat dan sejajar dengan agama-agama besar seperti Hindu dan Buddha. Adapun wujud pengakuan terhadap keseluruhan agama yang diimani oleh masyarakat Majapahit, pemerintah lalu membentuk lembaga keagamaan, yang kemudian lembaga itu disebut dengan Dharmadiaksa. Lembaga keagamaan atau Dharmadiaksa ini difungsikan untuk memberikan pengajaran keagamaan sesuai agama yang dipeluk oleh masing-masing rakyatnya, serta menjadi lembaga penyelesaian segala persoalan menyangkut hukum keagamaan. Kemudian pembentukan lembaga keagamaan terbagi dalam 4 jenis lembaga. Pertama,
Dharma Tiaksa Ringkasaiwan, yang khusus mengurusi segala hal yang bersangkutan dengan agama Siwa. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Hindu Siwa dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama tersebut. Kedua, Dharma Tiaksa Ringkasugatan, yang menangani segala hal berhubungan dengan agama Buddha. Lembaga ini diberikan tugas untuk memberikan pengajaran keagamaan di bidang agama Buddha dan menyelesaikan segala persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum dari agama Buddha. Ketiga, Dharma Tiaksa Ringhirahaji, yaitu suatu lembaga keagamaan milik para penganut agama-agama lokal. Lembaga ini juga lazim disebut dengan nama Dharma Ipaskaresian. Lembaga keagamaan ini diamanahi tugas khusus dalam memberikan pengajaran keagamaan kepada para pemeluk agama-agama lokal yang masih dianut dan diyakini oleh masyarakat Majapahit, serta menyelesaikan segala permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku menurut agama-agama lokal tersebut. Keempat, Raja Pandita, yaitu suatu lembaga keagamaan yang dikhususkan untuk membina dan memberikan pengajaran terhadap para pemeluk agama Islam. Ketika itu agama Islam mulai bermunculan dan berkembang di era Majapahit. Selain itu, lembaga ini juga difungsikan sebagai lembaga penyelesaian segala persoalan hukum yang berkaitan dengan syariah Islam. Lembaga ini mulai didirikan sejak hadirnya masyarakat Muslim di Tanah Jawa. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi bukti syahih atas komitmen dan tanggung jawab Kerajaan Majapahit terhadap keberlangsungan agama-agama yang telah dijamin oleh negara dalam konstitusinya. Adanya 4 macam lembaga keagamaan tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa Majapahit tidak hanya memberi kebebasan dalam menganut agama, tetapi juga memberikan pelayanan dan fasilitas keagamaan yang maksimal demi keberlangsungan atau hidupnya giroh keagamaan. Selain itu, difasilitasinya agama-agama lokal melalui lembaga keagamaan, menandakan bahwa Majapahit tidak pernah membeda-bedakan antara agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya. Bahkan kehadiran agama Islam pun dianggap bukan sebagai ancaman bagi Majapahit, sehingga kehadiran agama baru ini tetap difasilitasi dengan baik dan maksimal layaknya agama-agama pendahulunya. Pembedaan perlakuan terhadap agama dan kepercayaan hanya akan melahirkan kecemburuan dan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Fakta pengakuan Majapahit terhadap aliran kepercayaan sebagaimana disebut di atas, memiliki perbedaan tajam dengan bentuk pengakuan negara Indonesia terhadap keberadaan aliran kepercayaan pada saat ini. Negara yang terformat dalam bentuk kesatuan NKRI dan menggemborkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata memberikan perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap keberadaan aliran kepercayaan dengan menyebutnya sebagai ajaran kebudayaan dan tidak ada kaitannya dengan agama. Padahal, seluruh penganut kepercayaan ini mengimani dan menganggap kepercayaan yang dianutnya sebagai agama. Dalam kondisi ini, negara telah menafikan dan mengabaikan hak warga negara dalam meyakini agama. Pembedaan pengakuan terhadap agama dan kepercayaan agama lokal ini dikarenakan watak atau karakter pemimpin bangsa Indonesia, yang masih terpengaruh oleh ajaran dan doktrin kolonialisme penjajah. Dan menganggap bahwa produk asing lebih unggul daripada produk lokal. Penjajahlah yang menciptakan watak masyarakat Indonesia sehingga menganggap bahwa kualitas produk lokal rendah. Hal demikian juga merembet pada anggapan bahwa kepercayaan lokal tidaklah termasuk dalam kategori agama, melainkan hanya produk budaya. Pernyataan ini kemudian dikukuhkan dengan berbagai cara termasuk dengan cara pendefinisian kata, agama. Kemudian membuat posisi kepercayaan lokal semakin terjepit dan tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam definisi agama tersebut. Akibatnya, tidak satupun kepercayaan lokal yang diakui sebagai agama, dan kemudian memaksa para pemeluknya harus melebur dalam agama-agama yang telah diakui oleh negara, dengan konsekuensi adanya pergolakan batin akibat perbedaan tajam ajaran dan praktek agamanya. Kedudukan Raja Majapahit ketika era Raja Hayam Wuruk dalam menjalankan roda pemerintahannya didampingi oleh para pemuka agama berbeda. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap agama-agama kala itu, kemudian menjadi pertimbangan Raja Hayam Wuruk dalam menjalankan segala kebijakannya. Hal inilah yang menurut beberapa sumber merupakan titik awal munculnya pluralisme dan toleransi antar umat beragama di zaman Kerajaan Majapahit.
Kebijakan Raja Hayam Wuruk yang menancapkan prinsip toleransi tersebut tidak lepas atas kesadaran pribadi Raja sebagai orang yang hidup dalam keluarga yang heterogen. Ibunda Hayam Wuruk, Tribuana Wijayatunggadewi beragama Buddha. Sedangkan ayahandanya Sri Kertawardhana alias Cakradhara beragama Hindu Siwa. Asal-usul keluarga yang heterogen itulah yang menjadikan sikap dan kebijakan Raja Hayam Wuruk begitu pluralis dan toleran terhadap setiap perbedaan yang muncul semasa pemerintahannya. Namun, kerukunan agama juga memerlukan batasan. Terkait dengan pembatasan kebebasan beragama, kala itu terdapat kebijakan pelarangan penyebaran agama terhadap agama Buddha di wilayah sebelah barat kerajaan. Kebijakan ini sengaja diberlakukan dengan maksud menghindari perang dan konflik yang terjadi antar penganut agama. Seperti diketahui, wilayah Barat Majapahit merupakan wilayah yang semua masyarakatnya beragama Hindu, sehingga apabila ada misionaris Buddha datang membawa paham yang berbeda, dikhawatirkan akan memecah belah wilayah Majapahit. Karena kala itu Mahapatih Gajah Mada sedang mencetuskan program politik penyatuan Nusantara, yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Palapa. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa agama apapun boleh dianut dan dijalankan ritualnya, dengan catatan tidak boleh memecah belah persatuan yang menjadi moto dari Kerajaan Majapahit. Jadi yang terpenting saat ini adalah penegasan pembatasan dari kebebasan beragama itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan celah dalam memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan agama tertentu. Sistem pengaturan dan pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama, yang diberlakukan pada era Kerajaan Majapahit ini memberikan pelajaran berharga. Pemerintahan yang berdaulat dituntut tidak hanya memberikan aturan perlindungan dan pembatasan terhadap kebebasan beragama, hanya secara normatif yang syarat dengan kekaburan makna. Karena hal ini dapat menyebabkan multitafsir di kalangan masyarakat luas, sehingga rawan terjadinya pergesekan antar umat beragama dan akibatnya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.